Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ibadah Ramadan tahun ini memang terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah menghimbau agar melaksanakan ibadah di rumah saja guna mencegah penyebaran COVID-19 ini. Saat ini juga kita bersama Ustadz Desembri Caniago SHMA. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 50 Kota. Guna membahas ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID ini. Oke, dan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita hari ini ya Ustaz. Oke Ustaz, dan biasanya selama bulan Ramadan masyarakat berbondong-bondong untuk mencari pahala dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sedangkan saat ini tidak bisa dilakukan lagi. Masyarakat tentu bertanya-tanya, apakah ini menurunkan kualitas kita atau bagaimana nih Ustaz? Kualitas kita maksudnya kualitas? Apakah kualitas agama atau keimanan kita atau kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Atau kualitas ibadahnya? Bisa jadi. Baik, memang kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerankan fungsinya sebagai mubayyinul Quran, sebagai penjelas daripada Al-Quran itu, kita akan menemukan bahwa nilai ibadah di masjid itu memang tinggi. Paling tidak, misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di pada saat di mana tidak ada lagi tempat berlindung, dan salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian juga ada hadis yang menegaskan bahwa bagi mereka yang berwuduk dari rumahnya, keluar dari rumahnya dalam keadaan berwuduk, kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah di situ, baik itu untuk belajar ataupun mengajarkan Al-Quran, itu pahalanya sama dengan pahala yang ibadah-ibadah lain yang sangat besar seperti umroh misalkan. Jika itu yang dijadikan perbandingan, maka mungkin kita akan mengambil kesimpulan bahwa ini memang telah terjadi penurunan kualitas. Akan tetapi kita juga harus memahami kalau terkait dengan hadis lain yang menyebutkan salat di rumah itu nilainya 1 pahala, kemudian salat di masjid itu 25 atau 27 pahala, itu keliru penyebutan itu. Karena yang dimaksud di situ adalah sendiri atau bersama-sama. Mereka yang salatnya dilakukan secara sendirian, yang disebut dengan istilah munfarid, itu memang keutamaannya hanya 1. Tapi kalau mereka melakukan secara bersama-sama dengan mengangkat 1 orang imam untuk diikuti, kemudian selebihnya menjadi makmum atau jamaah atau pengikutnya, itu yang disebut dengan berjamaah, baru pahalanya ada 25 atau 27 kali. Kalaupun di masjid tapi kita lakukan sendirian, ya sama saja. Jadi tentu ada, bukan maksudnya perbedaan ini bukan tempat, karena perkara tempat itu pun dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat sujud. Ya. Jadi didatangkan, diadakan bumi ini, diciptakan bumi ini, wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Itu untuk tempat sujud. Artinya dimanapun kita dapat melakukan proses aktivitas dari kegiatan ibadah salat itu. Apakah di rumah, di kantor,
Bahkan di jalan raya, kita lihat misalnya pada hari tertentu, katakanlah pada hari Lebaran misalkan, Idul Fitri atau Idul Adha, orang kadang yang tidak punya lapangan memilih menjadikan jalan raya sebagai lapangan tempat sholatnya, atau yang biasa dijadikan sebagai lapangan bola juga dipakai untuk itu. Nah, kecuali pada tempat-tempat yang diharamkan, misalnya di dalam tempat buang air besar atau kakus misalkan, nah, itu jelas dilarang. Atau tempat-tempat yang tidak suci daripada najis, selebihnya boleh. Nah, dalam hal itu kemudian jika kita hubungkan dengan dua hal pertama, bahwa ada keutamaan yang diperoleh bukan ke masjidnya, bukan masjidnya sebetulnya, mereka yang keluar dari rumahnya untuk beribadah, ya, untuk beribadah dalam keadaan berwuduk, untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, tentu ini sesuatu yang apa namanya, yang sangat besar nilai manfaatnya bagi kita semua. Akan tetapi memang sekarang umat beragama ini sedang diuji kualitas keberagamaannya. Ya, diuji kualitas keberagamaannya karena kita tidak hanya didorong untuk melihat satu sisi saja. Nilai-nilai agama itu semenjak ini pula ada untungnya COVID-19 ya, coronavirus disease 19 ini. Orang semakin belajar, terpacu untuk mempelajari beberapa hal. Orang mulai mengenal istilah-istilah baru dalam agama yang selama ini tidak mereka pahami. Apa yang tadi saya sebutkan sebagai sekarang sedang diuji kualitas keberagamaan itu. Kenapa? Kita didorong pula untuk mengetahui tujuan agama itu apa. Tujuan syariat itu apa. Dikatakan dengan istilah maqasidus syariah, tujuan ditetapkannya agama ini, tujuan ditetapkannya syariat Islam ini. Ada 5 yang disebut-sebut sebagai maqasidus syariah oleh para ulama. Yang pertama adalah untuk menjaga agama itu sendiri, hifzuddin. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Agama dijaga, jiwa dijaga, kemudian hifzun nasal, menjaga nasab, keturunan. Nah, kemudian menjaga harta, ya, termasuk menjaga harta kita dari hal-hal yang apa namanya, yang dapat menyebabkan timbulnya hal yang tidak kita inginkan nantinya. Nah, kemudian menjaga keturunan tadi. Nah, artinya apa? Agama ya harus kita jaga nilai-nilainya agar tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi jiwa juga mesti kita jaga. Nah, ketika terjadi benturan, nah inilah yang sekarang. Apakah kemudian juga kita harus mengatakan ini benturan? Belum tentu. Kalau dalam kondisi normal, ini jelas benturan. Ada pula tiba-tiba orang berfatwa tidak boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah tanpa ada alasan. Nah, itu tentu sesuatu yang keliru. Tetapi sifat agama kita ini memang demikian. Dia memberikan kemudahan ketika bertemu dengan masalah, dengan kesulitan. Ketika ada satu kesulitan, maka diberikan pula kemudahan untuk mengatasinya. Sifat perintah agama kita ini namanya takalif. Maksudnya meringankan beban. Meringankan beban adalah ketika berkurang kemampuan seseorang melaksanakan suatu perintah, maka berkurang pula stressing dari perintah itu sendiri. Jadi kita diperintah, sering saya contohkan istilah, kita diperintah untuk salat dalam keadaan berdiri, tapi kaki kita sedang sakit. Atau bagaimana dengan mereka yang tidak punya kaki sama sekali? Nah, ada keringanan, ada susah di situ. Nah, apakah berbeda kualitas orang yang salat dalam keadaan duduk dengan orang yang salat dalam keadaan berdiri? Tidak, sama saja, tidak berbeda.
kualitasnya, walaupun bahkan mungkin dia dalam keadaan berbaring, sehingga tidak bisa dia melaksanakan rukuk secara sempurna, tidak juga bisa i'tidal, bangkit dari rukuk, mengangkat tangan sedemikian rupa, sujudnya juga tidak sempurna. Nah, kualitasnya sama saja, karena dia melaksanakan dalam serba keterbatasan. Bahkan masyarakat kita sudah sangat akrab ya, dengan kalimat 10 lebih besar dari 1.000.000. Ada kalanya yang 10 itu lebih besar dari 1.000.000. Misalnya Saudari Nova punya uang 10 miliar, kemudian berinfak 1.000.000. Itu seberapa itu? 10.000 ya? 10.000 dari keseluruhan uang cash yang Anda miliki. Saya punya uang 10.000. Saya berikan saya punya uang 10.000, saya berikan 1.000. Nah, 1.000 dengan 1.000.000 jelas besarlah 1.000.000. Tapi nilai ketika saya memberikan 1/10 dari saya yang punya dibandingkan dengan 10.000 yang Anda punya, itu tidak main-main. Jadi kualitas itu juga tidak ditentukan oleh kesamaan dengan yang biasa. Nah, jadi dalam hal ini saya kira tidak ada perbedaan karena kita tidak menyengaja untuk meninggalkan masjid, tapi kita diperintah, ada perintah lain untuk kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan begini juga nih Ustaz, masih ada nih sejumlah tempat ibadah yang tetap melaksanakan salat berjamaah, itu bagaimana tanggapan Ustaz? Sedangkan pemerintah bersama ulama sudah menghimbau untuk tidak melaksanakan salat berjamaah. Itu bagaimana tuh Ustaz? Jadi memang kadang-kadang ada keangkuhan beragama. Keangkuhan beragama di mana ada orang merasa dirinya paling bertauhid atau merasa paling bertakwa sampai kemudian mengabaikan situasi dan kondisi yang berkembang, dan itu tentu dapat, kalau hari ini kita bicara soal COVID-19, sikap-sikap itu kemudian berpotensi untuk memperluas ranah penyebaran virus ini. Dan jika hari ini pemerintah menerapkan kondisi darurat, kondisi luar biasa terhadap keadaan luar biasa terhadap penyebaran virus ini, nah, keangkuhan beragama seperti itu justru bisa menyebabkan mengabadikan kedaruratan ini. Dalam konsep keangkuhan yang tadi itu tuh apakah individual atau kelompoknya Ustaz? Saya kira secara komunitas, Majelis Ulama Indonesia dari berbagai tingkatan, kemudian juga ormas-ormas keagamaan yang ada, yang selama ini kita ketahui berperan positif dan berkontribusi sangat besar dalam pembangunan keagamaan di negara kita ini, telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan, fatwa-fatwa dari para ulama-ulama berkualitas di kalangan mereka. Dan kalaupun ada kemudian secara individu, dan itu justru lebih banyak muncul di kalangan umat. Dan terkadang nih ketika ingin bersolat berjamaah, otomatis kan ada renggang 1 meter, 1 meter, 1 meter. Bukankah artinya itu tuh diibaratkan kita solat berjamaah atau solat sendiri-sendiri nih Ustaz? Nah, ini menyikapi suatu keadaan, kemudian menyikapi suatu fatwa yang sudah tepat, ada disikapi pula dengan cara yang tidak tepat, itu sangat keliru sekali itu. Oke, Ustaz, kita tahan dulu sebentar dan jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita akan lanjut kembali setelah pariwara berikut ini.